Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat Allah yang sudah memberkati kami, memelihara kehidupan kami, dan yang pasti sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan Kau berkati kami. Kami rindu menyukakan hati Tuhan. Hati kami meluat dengan pujian dan syukur. Kami rindu menyembah Engkau Allah yang Maha Tinggi. Sebab sebagaimana biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, kami pun rindu memuji-muji Engkau ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah yuk. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi kita pujian ini. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib ini memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat ini. Yuk kita sama-sama katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan oleh Tuhan
dengan sukacita ya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyatamu. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, sukacita. Sekali lagi katakan nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Nya. Haleluya. Ku bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepadamu. Oh Tuhan. Persembahanku ini. Terimalah Tuhan sembah kami. Ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari jemaat kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari sama-sama katakan sekali lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Katakan yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sama-sama katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan rohmu. Sama-sama katakan, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap hari kami hidup karena mujizat Tuhan. Dan terlebih lagi kami menyadari mujizat terbesar bukanlah ketika kami sakit disembuhkan, keuangan dipulihkan, tetapi ketika hidup kami diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kami tahu, kami sadar saat kami bertobat, percaya kepadamu Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, bahkan kami dibaptis, kami tahu itu baru awal kami mengikut Yesus. Dan kami tahu ada tugas besar yang Tuhan percayakan, berikan kepada setiap kami sebagai gereja Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di dalamnya Tuhan, yaitu untuk memberitakan kabar baik
kepada setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan berkatilah firman-Mu, sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami saat kami bersama-sama merenungkan, membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita lanjut ya. Waktu kita terbatas. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat ke-7. Saya sudah siapkan di PowerPoint. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas pasal 10 ayat 3. Ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan pada saya di bulan misi ini, saudara, yaitu diutus seperti anak domba di tengah serigala. Bulan ini masih bulan misi, saudara, ya. Tentu saja menolong kita, bulan misi itu untuk menolong kita sebetulnya. Untuk mengingatkan bahwa gereja atau orang percaya memiliki tugas untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Tentu saja bukan di setiap bulan misi ini yang cuma setahun satu kali setiap Oktober. Nah, tetapi setiap saat, setiap hari, setiap waktu, ya, biarlah hidup kita dirasuki oleh roh amanat agung. Ya, dirasuki oleh misi pekabaran Injil hidup kita ini. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap jam, itu yang Tuhan mau. Nah, tapi bulan misi ini untuk menolong kita mengingatkan, ya, bahwa gereja orang percaya punya tugas untuk memberitakan kabar baik atau amanat agung. Gereja ada karena misi. Gereja ada karena pekabaran Injil. Yang percaya sama-sama katakan amin, saudara. Islamasi ada karena ada misi. Islamasi ada karena ada yang merintis, memulai memberitakan kabar baik sehingga berdirilah gereja. Ya. Gereja ada karena misi dan pekabaran Injil. Saya mengutip seorang bernama tokoh misi, saudara. Kristus mengutus gerejanya ke dalam dunia dengan berita pendamaian. Ia mengutus mereka ke dalam dunia yang memusuhinya. Dunia yang dalam kegelapan. Dunia yang memberontak terhadap Allah yang hidup. Mereka diutus ke dalam kegelapan sebagai terang dunia. Mereka diutus untuk memproklamirkan atau memproklamasikan berita kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa yang memperhambakan gereja orang percaya atau mereka diutus untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, membawa manusia ke dalam terang, memerdekakan manusia dari perbudakan atau kuasa iblis,
membawa manusia kepada kemerdekaan sejati, yaitu pelayanan kepada Dia yang telah menciptakan mereka, menciptakan Bapak, Ibu, dan saya untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan. Ada sebagian orang yang punya konsep pemahaman pengajaran tidak perlu lagi beritakan Injil, tidak lagi perlu bermisi, atau tidak lagi perlu memberitakan kabar baik. Sudah selesai pada zaman Rasul, sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi bermisi, nggak perlu lagi memberitakan kabar baik. Ya. Ada lagi yang berpikir pekabaran Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu hanya tugas orang-orang tertentu. Ya barangkali pendeta atau penginjil, ya. Tetapi kalau kita menyadari, Bapak Ibu bukan penginjil, ya, bukan pendeta, tetapi ingat, kita diingatkan, Bapak Ibu dan saya adalah saksi. Amin, Bapak Ibu, kita saksi, kita punya kewajiban untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang hidup kita. Siapakah diri kita, hidup kita yang lama? Bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita menjadi baru dalam Tuhan, dan kita bisa bersaksi kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Itu sebetulnya simple saja, saudaraku. Kita menceritakan tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita yang lama menjadi baru dalam Tuhan. Itu adalah saksi. Dan kita semua punya kewajiban untuk bersaksi. Seorang bernama Peter Walker, saya pendahuluan sedikit saudara. Seorang bernama Peter Walker, dia pakar pertumbuhan gereja. Ya. Dia telah melakukan riset lapangan selama puluhan tahun. Dia melakukan riset tentang pertumbuhan gereja. Seperti apa sih yang dikatakan pertumbuhan gereja yang sehat? Ada 3 yang dia sampaikan. Riset yang pertama adalah pertumbuhan gereja, bicara tentang pertumbuhan gereja, yang pertama pertumbuhan secara biologis. Artinya di gereja itu ada anak, ada cucu. Ya, lahirlah orang percaya di sana. Yang kedua adalah pertumbuhan karena perpindahan. Seseorang sudah Kristen, sudah percaya Tuhan, dia barangkali pindah domisili. Domisili di kota atau di pulau, di daerah, domisili tempat pekerjaan. Dia pindah ke situ gereja. Dia sudah Kristen. Jadi perpindahan atau pertumbuhan karena perpindahan domisili. Yang ketiga, ini yang dikatakan Peter Walker, pertumbuhan jiwa baru. Itu yang dikatakan pertumbuhan gereja yang sehat adalah pertumbuhan jiwa baru. Kita kembali kepada teks Alkitab. Apa sih misi, apa sih pekabaran Injil itu? Misi dimulai dari hatinya Tuhan. Misi adalah hatinya Tuhan. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya memahami, mengerti isi hatinya Tuhan. Itu misi. Dimulai dari hati Tuhan. Ya. Allah kita adalah Allah yang juga memberkabar Injil. Allah yang memberitakan Injil. Ya, dikatakan sana. Apa maksudnya? Pekabaran Injil berasal dari hati Allah. Kita semua sepakat dulu ini. Ya, nanti kita akan lihat. Sebab dari semula, dari keinginan untuk pekabaran Injil sudah ada di dalam hati Allah. Ya, jadi bicara tentang misi, pekabaran Injil, bicara tentang jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, sudah ada di pikiran dan hati Allah. Dia sudah memulai. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua bicara tentang kasih Allah yang terus disuarakan secara konsisten kepada manusia yang berdosa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya percaya Tuhan. Ada orang yang memberitakan kabar baik kepada Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, Bapak, Ibu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bicara semuanya tentang kasih Allah, tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, supaya manusia
diselamatkan. Itu agak gelap TV-nya ya, SD. Dimulai dengan Kejadian pasal 15, Bapak Ibu mungkin ingat. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dimulai di Taman Eden ini, saudara. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemudian muncullah pikiran hati Allah di sana. Tidak ada jalan lain, manusia harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Bukankah bicara misi pekabaran Injil, Tuhan begitu serius tentang ini, saudara? Tuhan tidak main-main tentang ini, saudara. Allah serius, saudara. Di hatinya Tuhan, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 15, maka yang kita kenal sebagai proto-evangelium atau Injil pertama yang tidak dikenal di Taman Eden. Tidak dikenal di Taman Eden waktu itu. Ada dua elemen yang mendasari kekristenan, saudara. Yaitu hukuman, kutukan yang akan menimpa manusia karena dosa Adam dan Hawa itu, saudara. Ya, Alkitab mengatakan begitu, manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa termasuk kita semua jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah, elemen yang kedua adalah apa? Allah kemudian berkarya di sana untuk penyelamatan. Maka digenapilah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa, saudara? Beroleh hidup yang kekal. Ini, saudara. Ini sebetulnya. Maka ini yang dikatakan misi itu dimulai di hati Tuhan, di hatinya Allah. Bukan dari kita, tapi di hatinya Tuhan, di hatinya Allah. Maka kemudian Yesus hadir dalam dunia ini. Saya percaya kehadiran Yesus di bumi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah direncanakan jauh. Direncanakan Allah jauh sebelumnya, saudara. Di kitab Kejadian itu, saudara. Sampai di Perjanjian Baru kita kenal, maka Yesus lahir itu, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Kembali kepada teks. Ya. Lukas pasal 10 ayat 3 sampai 7 atau pasal 10, konteksnya berbicara adalah Tuhan menunjuk 70 murid. Yang pertama kita tahu 12 murid, yang kedua 70 murid. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 2 ada 120 murid bertobat sampai 3.000 jiwa. 120 murid percaya, kemudian gereja Mulama melahirkan 30 jiwa-jiwa bertobat. 12, 70, ya. Dari 120 itu 70 diutus sama Tuhan. Berdua kata. Dikatakan sini konteksnya. Ya. Dikatakan ada tuai-tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Walaupun tidak mudah dan berat, sebetulnya ini hak istimewa yang diberikan kepada gereja, kepada setiap kita orang yang percaya. Siapa yang memberi perintah untuk pergi, saudara? Siapa yang memberi perintah, saudara? Ayat 1 berkata, Lukas 10, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka. Yang memberi perintah adalah Allah sendiri. Yang memberi perintah adalah Bapa sendiri. Artinya apa, saudara? Perintah harus ditaati. Saya kadang-kadang suka agak marah sama anak saya. Ya. Saya suruh begini, nggak mau dengar. Suruh begini, lalai. Ya, suruh begini, kadang-kadang lupa.
Seperti itulah sebetulnya Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya. Kalau perintah berarti kita harus taat. Harus taat. Maka dikatakan amanat agung pasal 28, Matius 28 ayat 19, ayat yang sudah tidak asing lagi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan sesuatu. Aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Jadi siapa yang memberi perintah? Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada beberapa yang menarik. Ayat 1, misalkan Lukas 10 ayat 1, itu ada kata-kata, mati ya? Oke, nggak apa-apa. Lukas 10 ayat 1, ya. Di sana ada kata-kata mengutus. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus. Ada kata-kata mengutus. Dari kata apostelo, kita mengenal apostel atau rasul, 12 rasul, ya. Mengutus dengan kata apostelo yang berarti diutus baik-baik dengan hormat dan otoritas yang diberikan, ya. Diutus baik-baik dengan hormat dan otoritas yang diberikan. Oke, ya. Ini. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya perlu sampaikan ini dulu, ya. Kita sepakat Injil adalah kabar baik. Ya. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tidak akan jadi kabar baik kalau tidak disampaikan. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tidak akan jadi kabar baik jika tidak disampaikan atau diberitakan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 ini sederhana. Kalau Bapak Ibu dan saya memberitakan Injil, jangan lupakan 2 ayat ini. Ya. Simple sebetulnya. Selain kita berdoa, tentu saja yang pertama minta bimbingan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini kabar baik. Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit sesuai kitab suci. Yang kedua, Roma 10 ayat 9-10 berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Ini saudara, ya. Saya garis bawahi saudara, jika engkau mengaku, ada pengakuan yang keluar dari mulut seseorang. Ketika saudara memberitakan Injil, sampai kepada pengakuan itu. Mengaku dengan mulut, apalagi saudara percaya dalam hati, ya percaya. Ya saya percaya. Bahwa dia mati dan dia bangkit, maka diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dalam berapa minggu, bulan ini, 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Saya mendoakan seseorang, cukup lama, kadang-kadang mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, baru percaya kepada Tuhan. Mungkin 1 jiwa, 1 orang. Paulus punya pengalaman, tercatat di pengalaman dia. Berbulan-bulan, bertahun, hanya 1 orang yang percaya. Memang tidak mudah.
yang dihadapi. Ya. Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk mengubah orang ini. Lewat peristiwa, dia mengalami kecelakaan. Saya bimbing orang ini sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Saya bimbing tidak mudah. Tapi lewat peristiwa itulah orang ini kemudian percaya. Sampai ada pengakuan di mulutnya. Percaya dalam hatinya. Sudah siap. Juga siap dibaptis, tetapi butuh waktu. Butuh waktu 2 bulan setelah kecelakaan ini dia untuk pemulihan. Kecelakaan dia kena kepalanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Lukas. Tabrakannya lumayan kuat. Kena kepalanya. Sampai dibuka kepalanya ini, batoknya ini dibuka. Dia operasi, dibuka. 2 hari saya kunjungan ke rumah sakit, dia tidak sadar 2 hari. Memang sama dokter dia tidak sadarkan. Dibius supaya dia tidak sadar selama 2 hari. Supaya otaknya nggak aktif dulu. Ya. Otaknya supaya istirahat dulu. Saya kaget dengan berita ini, saudara. Tersentuh hati saya. Tapi saya melihat di balik semua peristiwa ini ada rencana Tuhan bagi orang ini. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Lewat situasi, waktu yang tidak mudah, akhirnya dia mau percaya Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Puji Tuhan. 1 jiwa berharga. 1 orang percaya, kata firman Tuhan, apa saudara? Seisi surga apa saudara? Bersorak-sorak. 1 jiwa bernilai di mata Tuhan. Begitu bernilainya, coba saudara bandingkan. Kalau Bapak Ibu punya aset berapa miliar? Ya, 100 miliar, 1000 miliar aset saudara. Tapi 1 jiwa ini berharganya saudara. Lebih daripada aset itu saudara. 1 jiwa itu saudara. Itu maksudnya 1 jiwa berharga itu saudara. Melebihi apapun juga. Coba Bapak Ibu dan saya kalau tidak diselamatkan, tidak bertobat percaya Tuhan, binasa. Yang kedua, Lukas 10 ayat 2 berkata di sana, ya ada kata-kata mengirimkan. Dikatakan katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan. Ya. Mengirimkan itu dari kata ekbalo atau dilepaskan, ya, ditendang, diutus dengan paksa, tapi positif, ditendang supaya pergi beritakan Injil, ya, dilepas atau dilempar, saudara, ya, diutus dengan paksa, itu saudara. Ada 2 kata mengutus, diutus baik-baik dengan hormat dan otoritas. Kedua, mengirimkan atau ekbalo, dilepas, dilempar, ditendang, diutus dengan paksa. Saya waktu itu tidak paham, ketika tahun 96-7 itu. Saya diminta oleh gembala saya harus pergi, ya, ke Kalimantan Barat waktu itu. Tapi dalam hati saya memang berkecamuk. Ya, misi penginjilan untuk berangkat ke sini waktu itu. Tahun 96-97. Karena awalnya saya sudah sering ke sini. 92, 93, 94. Terjadi ada kerusuhan, sempat kami ditahan, ngapain jauh-jauh pergi ke Kalimantan. Tapi roh itu bergelora dalam saya. Ya kan sebelumnya saya sudah sering ke sini. Singkat cerita saya pergi, baru 2 hari masuk ke pedalaman. Terjadilah perang itu. Perang suku. Saya mungkin tahu ingat. Mengerikan sekali. Saya menyaksikan itu bagaimana kuasa gelap luar biasa. Sampai saya merinding menyaksikan upacara-upacara itu.
Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah betul Tuhan mengutus saya ke sini? Pada waktu itu, saudara, nggak salah Tuhan, Tuhan mengutus saya ke sini, Tuhan. Dalam ketakutan, kekhawatiran sebagai manusia biasa, saya tidak berdaya, saya tidak bisa melakukan apapun juga, saudara, tinggal di pedalaman, saudara. Saya hanya bisa berdoa aja. Saya bisa berdoa yang pertama, hanya bisa berdoa saja Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak salah mengutus saya ke sini. Sekalipun situasinya rasanya kau begini. Puji Tuhan. Akhirnya berdiri gereja di sana. Sampai sekarang masih ada gereja. Di daerah Tayan, dulu masih gelap, belum maju. Di daerah Darit, Abang masuk ke dalam lagi, masih ada sekarang gereja. Kami merintis waktu itu ada tim, saya masih bujangan juga. Ya. Bukannya tenaga, kami kirim dana juga ada di sana. Membangun gereja juga, membangun tempat ibadah juga. Saya ajak majelisnya juga ikut, saudaraku, turun. Ya. Untuk menyaksikan ini, saudara. Dan puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita tidak mengerti, saudara, setiap peristiwa itu, saudara. Ya. Yang kedua, waktu kita terbatas. Yang kedua adalah siap dengan segala resiko. Ingat, yang pertama, siapa yang memberi perintah? Tuhan sendiri. Kita harus taat. Yang kedua adalah siap dengan segala resiko. Ya. Dikatakan di dalam ayat ketiga, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, saudaraku. Ketika saya membaca ayat ini, benar nggak Tuhan? Diutus ke dunia atau diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saudaraku. Ya, diutus seperti anak domba di tengah serigala, seperti tema khotbah pagi ini. Diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita membayangkan sesaat, saudara. Ya. Saudara semua tahu domba itu, karakter domba seperti apa sih? Karakteristik domba, saudara. Cenderung lemah. Apalagi ini bukan domba dewasa loh, anak domba. Ya. Cenderung dia lemah, ya. Tidak punya senjata untuk membela diri. Binatang yang juga patuh, domba, ya. Domba juga cinta damai, ya. Tidak mau ada musuh. Itu karakter domba, ya. Lemah, ya. Tapi binatang yang patuh, tidak mempunyai kesempatan membela diri, ya. Hidupnya bergantung kepada gembalanya. Bagaimana gembalanya? Ya kan betul? Kawanan domba ada gembala. Karakter serigala seperti apa, saudara? Semua tahu, serigala adalah binatang yang agresif. Betul, saudara? Ya. Buas. Agresif, buas. Bisa mencabik-cabik domba itu. Mencabik-cabik mangsanya. Tidak pernah merasa puas. Itu adalah serigala. Bayangkan domba. Tidak seimbang. Domba lemah melawan serigala, kawanan serigala. Coba satu waktu lepaskan satu domba, ya. Kemudian ada kawanan serigala di sana. Tidak butuh berapa banyak waktu, mungkin 5 menit, 10 menit, sudah pasti diterkam, saudara. Dicabik-cabik dan mati, saudara. Serigala menggambarkan dunia yang jahat ini, saudara. Serigala melambangkan dunia yang kejam ini, saudara. Kalau kita menyaksikan, mendengar, sudah tidak asing lagi penganiayaan yang dialami oleh gereja. Sudah terbiasa menghadapi itu.
gembalaannya. Dunia ini digambarkan serigala yang buas. Bagaimana caranya anak domba yang lemah, dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah kawanan serigala yang ganas dan lapar itu, saudara. Kita melihat dari sisi lain justru dalam kelemahanlah. Justru kelemahan kita itulah yang dimanfaatkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan yang tersembunyi di dalam kita, yang bisa membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan itu ada, saudara. Amin, saudara. Bahwa Tuhan itu ada, saudara. Ya, kalau saya bicara tentang kematian, udah berapa kali lah udah mau mati, saudara. Tapi sampai hari ini saya masih hidup, belum selesai memang tugasnya. Nanti ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Tapi luar biasa, firman Tuhan berkata, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang kita perlu khawatirkan, saudara. Tentang apapun juga, saudara. Tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Termasuk kepada manusia sekalipun yang bengis, yang jahat mungkin, yang menentang kita, menentang pemberitaan Injil, tidak perlu takut dan khawatir. Kita hanya takut kepada Tuhan, katanya. Yang terutama kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa, tubuh di dalam neraka. Jadi tidak ada perlu ditakutkan sebenarnya. Maka kalau kita berbicara membaca ayat 4, 5, dan 6 ya, tentang keuangan, jangan khawatir. Kemudian jangan memberi salam, artinya ini tidak ada waktu untuk itu, karena harus fokus, karena harus cepat-cepat gitu, saudara. Ya. Artinya jangan takut dan jangan khawatir, kira-kira gitu, saudara. Tapi sebagai manusia, ya manusia kadang-kadang khawatir, saudara. Saya juga bisa khawatir, saudara. Tapi ayat ini menguatkan lagi, saudara. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, takutkan. Apapun ya yang menimpa hidup kita. Terakhir, saudara. Kenapa? Jangan takut, khawatir. Jaminan Gembala Agung kita. Gembala Agung memberi jaminan kepada kita. Tadi saya katakan, siapa yang memberi perintah untuk pergi, saudara? Tuhan. Gembala Agung memberi jaminan. Apa jaminannya? Menyertai. Apalagi, saudara? Membela, melindungi, memelihara. Mengapa Yesus mengatakan seperti ini, saudara? Diutus seperti domba di tengah serigala. Yesus tahu dan Yesus ingin mengatakan tidak mudah. Tetapi aku akan menyertaimu. Jangan takut sekalipun nyawamu mungkin dibunuh. Tapi Yesus jaminannya kepada kita apa? Kita dijamin masuk surga. Amin, saudara? Itu sebetulnya. Gembala Agung kita sudah memberikan jaminan. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Ya, sekali lagi ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Ini Gembala Agung kita luar biasa. Tidak ada yang perlu kita takutkan, khawatirkan tentang apapun juga, saudara. Amin, saudara? Tidak ada kalau begitu. Kita sudah punya harta yang terindah di hidup kita. Keselamatan, jaminan hidup yang kekal, sorga. Ya, tetapi kita belum ke sana. Bapak, Ibu, dan saya masih hidup. Belum selesai tugasnya. Ya, berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, tugas saya apa, Tuhan? Tanya Tuhan. Saya akan tutup dengan ada klip video, masih ada waktu 5 menit aja.
Coba kasih kuat sedikit suaranya. If the Wildroni attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wildani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Lua Bia Unumbwa. Bua. Bia. And Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa.